Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 1205010120344. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan prodi Teknik Informatika kelas 1 TIF B. Baik, video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Digital. Pada kesempatan di video ini, saya akan membahas rangkuman materi tentang flexor, flip-flop, memori, dan ALU. Kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang flexor. Multiplexer adalah rangkaian kombinasi yang menyeleksi atau sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output. Multiplexer juga disebut dengan data sektor. Multiplexer juga sering disingkat menjadi MUX dan atau MPX. Ini pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih data digital atau biner, ataupun dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Inilah contoh diagram blok 4x1, di mana 4 di sini adalah input dan 1 adalah output. S1 dan S0 adalah garis seleksi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tabel kebenaran 4x1, di mana selektor S1 dan S0 output Y. Selektor dari S1 0, S0 0, dan output Y-nya A. Dan seleksi X1-nya 0, S0-nya 1, output dari Y B. Selektor S1 1, selektor S0 0, output Y C. Selektor S1 1, selektor S0 1, output Y D. Kita lanjut ke slide ke-6. Demultiplexer adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal yang memilih salah satu dari banyak output yang didata baris berhubungan ke input tunggal multiplexer. Satu multiplexer yang banyak dipakai dengan demultiplexer untuk melengkapkan data di ujung penerima. Demultiplexer juga diartikan sebagai rangkaian logika yang menerima satu input data, mendistribusikan input tersebut yang beberapa output telah disediakan, juga merupakan kebalikan multiplexer. Di sini contoh diagram blok 1-4. Kita lanjut. Tabel kebenaran NIMOX. S1-nya 0, S0 0, Y0-nya 1, Y1-nya 0, Y2-nya 0, Y3-nya 0.
sampai berikutnya, sampai di habis nanti. Selanjutnya kita masuk ke poin materi 2, yaitu rangkaian sekuensial flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop juga bisa diartikan suatu kondisi deret hitung yang bergantian nyala mati atau 0 dan 1. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Kita masuk ke jenis-jenis flip-flop, yaitu pertama SR flip-flop adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan atau input, yaitu S dan R. Juga terdapat dua keluaran output, yaitu Q dan Q aksen. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR atau dua gerbang logika NN. Ada juga S flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NN. Di sini contoh gerbangnya. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Jenis-jenis flip-flop yang kedua yaitu JK flip-flop. Merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, yaitu JK dan CL atau clock. Di samping ini adalah contoh diagram logika JK flip-flop. Kita masuk ke slide berikutnya. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Ini contoh gambar diagram logika T flip-flop. Di sini ada T, di sini Q, dan di sini Q atau Q aksen. Kita lanjut masuk ke counter. Adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Counter juga disebut dengan pencacah atau suatu proses hitungan. Pada umumnya, counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop atau bit stabil yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis-jenis pencacahan. Yang A, pemberian sinyal clock. Pertama, synchronous counter, yaitu semua jalur input clock flip-flop dihubungkan sehingga setiap flip-flop mendapatkan pulsa clock secara bersamaan. Yang kedua, asynchronous counter, disebut triple throat counter atau serial counter karena output masing-masing flip-flop yang digunakan akan bergulingan atau berubah dari kondisi
0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan. Yang B, urutan hitungan atau cacahan. Yang pertama, up counter atau hitungan naik. Yang kedua, down counter, hitungan mundur. Kita masuk ke materi register. Yaitu register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja bersama satu unit. Register dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Rangkaian gabungan antara beberapa flip-flop. Jika sinkronos, maka satu clock untuk semua flip-flop. Satu asinkronos clear untuk semua flip-flop. Berdasarkan fungsinya, terdiri atas register buffer dan register geser. Register geser atau shift register merupakan salah satu piranti fungsional yang banyak digunakan di dalam sistem digital. Pada sistem digital, register geser digunakan untuk menggeser suatu data. Register geser dikelompokkan sebagai rangkaian logika, dan oleh sebab itu suatu register disusun dari flip-flop. Register geser ini digunakan sebagai memori sementara dan untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Register geser terdiri dari 4 jenis, yaitu SISO, SAIPO, PAISO, dan PAIPO. Register buffer adalah jenis register yang berfungsi untuk menyimpan data digital. Register ini juga merupakan yang sederhana dan paling dasar. Register ini hanya terdiri dari flip-flop. Contoh dari register buffer adalah IC 7474. Jenis-jenis register geser. Yang pertama, serial input. Serial output adalah register geser dengan masukan berurutan keluaran berurutan. IC pembentuknya adalah 74LS74. Yang kedua adalah serial input. Parallel output adalah register geser dengan masukan data secara serial dan keluaran data secara paralel. IC ini pembentuknya adalah 74LS164. Poin ketiga adalah parallel input. Serial output adalah register geser dengan masukan data secara paralel dan dikeluarkan secara deret atau serial. IC pembentukannya adalah 74LS74, 74LS76. Yang keempat adalah parallel input. Parallel output adalah register geser dengan masukkan data secara jajar atau paralel dan keluaran jajar paralel. IC pembentukannya adalah 74LS774, 74LS173. Kita masuk ke poin 3, yaitu memori. Memori atau disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jenis-jenis memori adalah yang pertama, random access memory atau RAM. Yang kedua, read-only memory atau ROM. Random access memory atau RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan.
Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak, dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Kita masuk ke penjelasan read-only memory atau ROM. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalam dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Di sini fungsi aritmatika adalah suatu fungsi yang mengarah ke operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan tidak bertanda, dan lain-lain. Fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasikan logika AND, OR, SOR, dan lain-lain. Kita lanjut ke slide terakhir, materi terakhir. Lambang ALU. Begini contoh lambang ALU yang tertera pada slide ini. Baik, cukup sekian rangkuman materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.